Nah, tidak salah dalam hadis Nabi itu dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak ada yang dapat dari puasanya itu kecuali haus dan lapar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, para pendengar Lentera Hikmah, bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang kita tunggu-tunggu, yang disebut dengan Sayyidus Suhur, penghulu sekalian bulan. Namun banyak terjadi di antara kita, begitu Ramadan pergi, Ramadan tidak meninggalkan apa-apa, Ramadan tidak memberikan bekas kepada diri kita. Berarti Ramadan berlalu sia-sia begitu saja. Untuk menyikapi hal ini tentunya perlu bagi kita mencermati kembali bagaimana siasat kita, bagaimana upaya kita untuk mengisi bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu memberikan kontribusi, memberikan bekas terhadap kita, khususnya dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada kesempatan ini sedikit kami mengajak kita semua, dengan datangnya bulan Ramadan, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan maksimal mungkin dari sisi amaliyah kita di bulan Ramadan. Pertama, gunakanlah bulan Ramadan itu sebagai fasilitas, sebagai ladang amal bagi kita. Kita lakukan dengan niat yang baik, dengan sungguh-sungguh. Semoga Ramadan itu bernilai bagi kita. Banyak hal yang perlu, banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, baik amalan-amalan wajib yang telah ditetapkan kepada kita, seperti sholat 5 waktu, puasa itu sendiri. Namun di bulan Ramadan ini ada peluang besar lagi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang positif kepada kita, yang akan bermuara kepada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang bisa kita lakukan, seperti amalan-amalan sunat, seperti ada sholat-sholat sunat, mulai dari duha, tahajud dan lain sebagainya. Itu semua tentunya akan bermuara kepada bernilai pahala di sisi Allah. Kemudian lagi, di luar ibadah sholat juga banyak hal yang bisa kita lakukan lagi, sepanjang yang kita lakukan itu adalah bernilai positif, bermanfaat kepada orang lain. Karena dalam kajian agama kita, suatu aktivitas manusia itu bisa dinilai sebagai ibadah bila dilakukan dengan ikhlas dan perbuatan itu tidak bertentangan dengan syarak atau agama Allah. Sepanjang itu bisa kita lakukan, insya Allah dia akan bermuara kepada nilai ibadah di sisi Allah. Walaupun kita memberikan hal-hal, memberikan bantuan kepada orang lain, peduli kepada fakir miskin, kepada kaum yang lemah, masyarakat dengan ekonomi yang mungkin lemah di sekitar kita, memberikan kepedulian, memberikan bantuan, uluran tangan kita, itu semua insya Allah akan bermuara kepada nilai ibadah di sisi Allah. Sebaliknya, secara zahirnya ada kegiatan atau amal itu dipandang sebagai rutin ibadah, ya mungkin sholat, mungkin sedekah dan lain sebagainya. Suatu saat ia akan bisa tidak bernilai sebagai ibadah. Kapan? Kalau kita lakukan tidak berdasarkan karena Allah, tidak tulus dengan niat karena Allah, ingin dipuji oleh orang lain, apalagi perbuatan itu yang tidak atau bertentangan dengan syarak. Nah, makanya secara zahirnya dipandang ia sebagai ibadah, dia akan bisa keluar dari kerangka ibadah itu bila kegiatan itu tidak kita lakukan dengan dasar niat karena Allah. Kalaupun itu dipandang sebagai ada sedekah, dipandang itu sebagai salat, tapi niat bukan karena Allah, dia akan keluar dari kerangka nilai ibadah itu sendiri,
berarti dia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Untuk itu kami mengajak kepada kita semua, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berkontribusi terhadap orang lain, terhadap masyarakat di sekitar kita, orang-orang lemah, orang-orang fakir miskin. Maka berikanlah kepedulian kita, itu semuanya insya Allah akan bernilai ibadah. Kemudian lagi untuk mengisi pada malam hari bulan Ramadan, tidak sekadar sholat tarawih, tidak sekadar sholat witir. Itu tentunya kita berzikir dan berdoa, baca Quran. Kata Nabi, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lam itu satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti ia jadi 3 huruf berbanding 10 per huruf itu sendiri. Berarti 3 kali 10 jadi 30. Nah, apalagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan, tentu pahalanya akan berlipat ganda. Mari kita rutinkan baca Quran, tadarus Al-Quran. Ya, pada bulan-bulan Ramadan ini, di waktu-waktu senggang kita isi dengan kegiatan positif, terutama membaca Al-Quran. Ataupun di waktu-waktu kita berikan sedekah kepada orang-orang lain, memberikan perbukaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kami mengajak kepada kita semua, mari kita maksimalkan bulan Ramadan sebagai ladang amal, fasilitas yang diberikan Allah. Karena di bulan Ramadan ini, sekecil apapun hal positif yang bermanfaat bagi orang lain yang kita lakukan, insya Allah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tentu kita harus mau dan mampu menggunakan bulan Ramadan ini sebagai ladang amal bagi kita. Manfaatkanlah bulan Ramadan, 1 bulan ini, untuk menambah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan mampu menambah investasi akhirat kita, menambah tabungan amal kita yang akan kita terima nanti. Dan Ramadan akan mampu mengantarkan kita kepada derajat takwa seperti yang disampaikan dalam firman Allah surah Al-Baqarah 183 itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.